ternyata kewajiban wajib pajak itu tidak hanya melaporkan SPT, tapi ada juga kewajiban untuk menyampaikan informasi keuangan yang dimiliki, Mas Agung. Oke. Nah, jadi kalau yang wajib melakukan pelaporan informasi keuangan ini tuh hanya ada 3, Mas. Hanya ada 3 kategori. Ya, Oh, jadi informasi keuangan yang dilaporkan ini adalah rekening keuangan ya, yang dikelola oleh LCK, oke. LCK lain atau entitas lain. Entitas lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua. Penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 1 selalu hadir memberikan informasi perpajakan untuk kawan pajak semua. Melalui YouTube channel kali ini akan ada informasi menarik yang dapat kita simak oleh kawan pajak. Nah, informasi apakah itu? Bersama saya Agung Dipambudi selaku host pada podcast kali ini. Dan tentu saja narasumber kita ada Mbak Dita Julisti yang sudah siap berbagi informasi kepada kawan pajak. Halo, apa kabarnya Mbak Dita? Alhamdulillah, kabar Baik baik ya. Mas Agung. Mas Agung gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik di tengah cuaca yang Nggak menentu ya? 40 derajat Celcius tetap Tetap bikin semangat dan tentunya kawan pajak juga ya. Iya. Oke, nah informasi apa nih Mbak yang akan kita berikan kepada kawan pajak? Nah, ini kan berhubung kita lagi ngobrol-ngobrol santai nih Mas Ya. Agung ya. Jadi kayaknya kita enaknya itu membahas tema yang ringan nih. Oh, ringan. Apa tuh? Ya. Kira-kira gimana nih Mas kalau kita membahas tentang kewajiban penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan oleh lembaga keuangan? Waduh, ini Gimana? kayaknya pendengarnya itu Agak berat ya? agak berat. Tapi tenang Mas Agung, mungkin Mas Agung hanya terkecoh judulnya saja nih ya. Tapi kita nggak usah berpikir terlalu jauh. Ya. Ya, karena di kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang gambaran umum saja. Jadi kita hanya akan membahas tentang gambaran umum pelaporan informasi keuangan tersebut. Karena kalau kita mau bahas secara mendetil, komprehensif, lengkap, nanti kita bisa bikin video podcast ini beberapa episode ya. Nanti tayangnya berhari-hari Mas Agung. Oke, siap. Berarti kita gas Mbak Dita ya, dan kawan pajak semua. Nah, Mbak Dita, kita ke materi berarti ya. Sesuai dengan tema bahasan kita kali ini, memang ada ya Mbak kewajiban pelaporan informasi keuangan bagi kawan pajak. Bisa diinfo. Oke, jadi begini Mas Agung dan kawan pajak semua. Kalau kita kan selama ini tahunya itu kewajiban penyampaian SPT tahunan atau SPT masa ya. SPT tahunan dan masa. Jadi ternyata kewajiban wajib pajak itu tidak hanya melaporkan SPT, tapi ada juga kewajiban untuk menyampaikan informasi keuangan yang dimiliki Mas Agung. Ya. Hal ini tuh sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Nah, selain itu juga ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2017. Nah, itu beberapa kali sih sudah dirubah Mas ya. Terakhir itu dengan PMK Nomor 19 Tahun 2018. Jadi dimulai dari Perpu di 2017, kemudian ada PMK-nya ya. Dan diperbarui kembali di PMK berapa tadi? 19 ya di 2018. Jadi berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut itu DJP ini ya itu berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Jadi yang dilakukan melalui pelaporan oleh wajib pajak itu sendiri. Siap. Jadi kewajiban laporannya ya dasarnya tadi Mas Perpu dan PMK. Terus selain itu juga ini Mas diperkuat lagi dengan adanya perjanjian internasional. Jadi mulai September 2018 ini Indonesia sudah berkomitmen untuk memulai pertukaran informasi keuangan dengan negara lain. Ya, terus di 16 Mei 2023, Indonesia juga mulai mengimplementasikan pelaporan informasi keuangan tersebut secara otomatis. Nah, atau kalau kita kenal tuh mungkin sekarang
istilah terkenalnya itu IEOI. IEOI, ada EOI, Automatic. ada AIOI Ya, ya. jadi IEOI, I-nya itu automatic ya. Automatic Automatic ya, exchange exchange. of financial account information. Oke, Ya, oke. jadi kalau IOI itu mungkin adalah pertukaran Pertukaran datanya, data, kalau IOI ini pelaporannya secara otomatis. Oke, otomatis. nice. Jadi seperti itu ya, Mbak ya. Ya. Nah, ada kewajiban lain nggak, Mbak, selain melaporkan SPT? Lalu apakah semua wajib pajak itu harus melaporkan informasi keuangannya gitu ya? Itu mungkin banyak sekali ditanyakan oleh kawan pajak ya. Iya, misalnya nih kita sebagai orang pribadi kita juga wajib lapor nggak sih? Iya, Masa nggak cukup sih lapor SPT aja Nah, gitu ya? itu. Nah, jadi kalau yang wajib melakukan pelaporan informasi keuangan ini tuh hanya ada 3, Mas. Hanya ada 3 kategori. Ya, itu yang pertama ini adalah lembaga jasa keuangan ya atau LJK yang bergerak di sektor perbankan, kemudian pasar modal dan perasuransian. Yang kedua ini adalah LJK lainnya. Selain 3 kategori ya, yang disampaikan tadi ya. Tersebut. Terus kemudian yang ketiga ini adalah entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan atau LK. Jadi ada 3 nih kawan pajak klasifikasinya, lembaga jasa keuangan, kemudian LJK lainnya, atau entitas lain yang dikategorikan sebagai LK atau lembaga keuangan. Nah, jadi kata kuncinya kawan pajak lembaga keuangan. Iya, betul. Terus nih Mbak, LJK atau entitas lain tadi bisa langsung lapor ke DJP atau ada cara lain, Mbak? Kalau sebelum lapor ini LK tadi ya Mas ya. LK itu mempunyai kewajiban untuk melakukan pendaftaran dan melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan atau due diligence. Jadi ada 2 step yang harus dilakukan sebelum pendaftaran. Jadi kalau kita mau bikin alur secara singkatnya ini ya, itu jadi pertama adalah pendaftaran ke DJP. Dulu, ya. Kemudian setelah daftar ya identifikasi informasi rekening keuangannya ya atau due diligence-nya. Kemudian yang terakhir baru bisa lapor. Daftar, identifikasi, lapor. Yes. Oke, jadi LK harus dapat dulu nih kawan pajak ya. Nah, ngomong-ngomong soal daftar nih, caranya seperti apa, Mbak? Cara daftarnya? Iya. Iya, jadi kalau cara daftar, tapi sebelum ke cara daftar nih ya, ada informasi yang harus disampaikan nih ke kawan pajak. Jadi sebelum melakukan pendaftaran, ini LK harus mengidentifikasi dulu, Mas. Ini wajib ya, Mas. identifikasi dulu ya. Identifikasi dirinya ini sebagai LK pelapor atau LK non pelapor. Ya, ini tujuannya untuk apa sih? Jadi dengan identifikasi dia sebagai LK pelapor atau LK non pelapor itu nanti tujuannya untuk mengetahui kewajiban pelaporannya seperti apa. Iya, itu poinnya ya. Itu poinnya. Terus kemudian LK pelapor itu seperti apa? Nah, LK pelapor ini adalah LJK, LJK lain atau entitas lain tadi ya, yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai lembaga simpanan, lembaga kustodian, perusahaan asuransi, dan entitas investasi. Jadi yang masih berkaitan dengan 3 sektor tadi ya, perbankan, pasar modal, dan asuransi ya. Untuk yang lembaga keuangan pelapor. Nah, yang non pelapor. Nah, kalau untuk yang LK non pelapor ini adalah LJK, LJK lain, terus dan entitas lain yang merupakan entitas pemerintah. Terus habis itu organisasi internasional atau bank sentral. Terus yang kemudian yang kedua ini adalah bisa berupa dana pensiun tertentu ya atau penerbit kartu kredit berkualifikasi tertentu. Selanjutnya bisa juga berupa kontrak investasi kolektif atau KIK tertentu atau yang dikecualikan. Terus kemudian ada trust tertentu dan juga ada entitas lain yang berisiko rendah untuk digunakan dalam penghindaran pajak. Wah, ini juga lumayan sangat penting ya. Iya, lumayan sangat penting. Jadi kalau entitas mungkin ada yang risiko tinggi, ada yang risiko rendah. Jadi yang dianggap sebagai non pelapor itu yang risikonya rendah. Nah, terus balik lagi nih Mas ke pertanyaan Mas Agung tadi ya. Pelaporannya gimana gitu ya. Nah, ini baik LK pelapor maupun LK non pelapor ini keduanya wajib mendaftarkan ke DJP. Iya. Nah, caranya bagaimana? Caranya untuk mendaftarkan ini ya, pelaporannya tadi ya, kewajiban pelaporannya itu bisa melalui datang ke KPP. Langsung ke KPP. Nah, biasanya itu kalau datang langsung dikasih formulir biasanya. Ya, betul sekali. Jadi wajib aja atau LK ini bisa mengisi formulir pendaftaran yang disampaikan langsung ke KPP. Atau misalnya mau disampaikan melalui kurir atau pos atau ekspedisi juga
juga bisa. Oh, yang penting ambil formulirnya dulu, nanti diisi, Iya. kirim pos bisa. Kirim pos juga bisa. Oke. Terus selain itu ya Mas, Mhm. ada juga nih kemudahan untuk wajib pajak. Iya. Bisa mendaftarkan secara online. Oh, ya Iya. kekinian banget Iya, berarti ya, biar bisa gampang lah online ya. sambil di kantor ya, sambil Iya, bisa daftar, itu kita bisa lapor melalui portal IOI. Oh, ada juga ya portal Ada IOI. juga Sudah alamatnya disediakan ya. udah disediakan oleh DJP. Nah, berarti ini maaf saya potong ya. Berarti Nggak IOI apa-apa. ini sudah disediakan sejak PMK itu ada ini ya, Iya, sudah antara PMK 2017 disiapkan. berarti ya? Iya, 2017. Oke, siap, siap, 2018 siap. pembaruannya ya. Jadi kalau portal IOI alamatnya di portal IOI. Portal IOI gabung ya? nggak langsung IOI Oh, aja, nggak pakai IOI. portal. Jadi Oke, siap. Heeh. ioi.pajak.go.id. ioi.pajak.go.id. Oke, Terus caranya siap, gimana? siap, Ngisi siap. formulir pendaftaran juga nggak kalau lewat portal IOI? Nggak tahu tuh Ya. gimana. Jadi kalau lewat portal IOI, kita Ada cukup formulirnya? ya mengisi e-form. Oh, e-form. Ya, Ya, nanti terus elektronik. e-formnya yang setelah kita isi tuh diunggah di portal IOI itu, Mas. Oke. Jadi jelas ya kawan pajak ya. Mhm. Tinggal milih aja mau silaturahmi ke kita, datang, Iya. ambil formulir. Kalau sibuk ambil formulir bisa kirim pos, atau lebih Iya. simpel lagi melalui portal IOI di ioi.pajak.go.id ya. Mhm. Nah, daftar udah, saya Mhm. klasifikasi dan segala macamnya. Mhm. Ada batas waktu pendaftarannya nggak sih, Mbak? Ya, kalau untuk batas pendaftarannya ini ada, Mas. Mhm. Jadi biar jelas ya Ya, timeline-nya benar, gitu ya. benar. Jadi untuk batas waktu pelaporannya itu ada di akhir Februari tahun kalender berikutnya. Tahun kalender berikutnya. Ya, setelah si LK tersebut itu memenuhi kriteria sebagai LK pelapor atau LK non pelapor. Nah, ini poinnya ya. Setelah memenuhi kriteria, Setelah ya, nggak memenuhi, semuanya berarti ya. nggak Oke. semuanya. Nah, daftar sudah, prosedur Mhm. identifikasi rekening keuangan juga sudah, Mhm. berarti selanjutnya tinggal lapor. Mhm. Nah, cara lapornya seperti apa, Mbak? Cara lapornya. Nah, ini sebelum melapor ini ada jenis pelaporannya, Mas. Maksudnya Oke. jenis laporannya ya, Mas. Jadi ada 2 jenis laporan ini. Ya. Yang pertama ini adalah penyampaian laporan informasi keuangan secara Ya. otomatis. Otomatis ya. Ya, atau yang kita sebut tadi IOI. Ya, automatic ya. Jadi secara otomatis melaporkan informasi Ya. keuangannya. Terus kemudian yang kedua, laporan itu juga bisa berupa pemberian informasi dan atau bukti berdasarkan permintaan. Oh. Ya, jadi yang satu tadi bisa secara otomatis atau yang kedua bisa berdasarkan permintaan. Oke. Nah, lalu cara penyampaiannya seperti apa? Ini pelaporan secara otomatis, ini kita bisa melaporkan melalui portal IOI tadi ya. Portal IOI milik DJP. Oh, itu Ya. melalui aplikasinya itu milik DJP Milik ya? DJP. Ya, Karena ini ada 2 aplikasi, Mas, untuk pelaporan secara otomatis ini. Baik. Yang pertama portal IOI milik DJP, Ya. yang kedua adalah aplikasi Sipina. Sipina. Sipina ada ini lagi milik tuh Sipina. OJK, Oke, Otoritas siap, Jasa siap. Keuangan. Nah, kalau secara otomatis 2 cara itu. Yes. Nah, kalau misalnya yang berdasarkan permintaan seperti apa? Mhm. Yang berdasarkan permintaan ini itu cukup melalui surat atau email saja. Oke. Nanti balasannya juga akan disampaikan melalui surat atau email. Oke, menarik. Tadi berarti Mbak Dita nyebutin nih ada portal IOI, ada juga aplikasi Sipina. Portal IOI itu milik DJP, aplikasi Sipina ini dari OJK ya, Mbak. OJK. Ya. Nah, untuk pelaporannya bedanya apa, Mbak, terkait Sipina dan sama portal IOI ini ya. Betul. Oke, jadi kawan pajak, pelaporan melalui portal IOI ini digunakan oleh LJK, LJK lain, terus kemudian atau entitas lain untuk menyampaikan informasi keuangan secara domestik. Oh, siap. Yang sifatnya domestik ya, masih dia negara sendiri lah, ya Indonesia ini. Terus kemudian pelaporannya tentu saja ke DJP. Karena kan tadi portal IOI ini milik DJP dan dilaporkan tuh maksimal di 30 April. Udah lewat ya. Nah, Jadi semoga ini ya LJK kemarin ya LK yang sudah punya kewajiban sudah melaporkan. kewajiban lapor Berarti sama domestik dengan batas waktu penyampaian SPT SPT tahunan ya, tahunan. sama ya. Jadi Iya. enak diingat gitu ya, Mbak. Bareng lah ya. Bareng. Nah, kalau Sipina sendiri gimana, Nah, Pak? kalau Sipina ini itu digunakan oleh LJK di bawah OJK. Di bawah OJK. LJK di bawah OJK. Untuk mengingat-ingatnya LJK gampang di ya. bawah OJK. OJK, Oke. iya di bawah OJK untuk menyampaikan informasi keuangan internasional. Nah, terus ini pelaporannya itu maksimal 1 Agustus. Oh, beda ya sama Iya, beda. gitu ya. Karena Jadi mungkin ada jangka waktu yang lebih panjang lama, lagi iya. gitu ya. Oke. Iya, benar.
Nah, kayaknya kawan pajak udah mulai memahami gitu Iya. ya. Termasuk saya nih, memang Jadi ini ya, karena terbuka lagi ya. jarang gitu ya Iya. terkait Betul. UI ini. Nah, lalu Mbak, informasi Mhm. keuangan seperti apa nih yang harus Mhm. dilaporkan? Karena tadi Mbak Dita kan Mhm. sempat menyebutkan ada informasi yang bersifat apa namanya, domestik Domestik. dan juga internasional. Gitu. Bisa Iya. dijelaskan ke kawan pajak? Oke ya. Jadi informasi keuangan yang dilaporkan ini adalah rekening keuangan Ya, yang dikelola oleh LJK, oke. LJK lain Mhm. atau entitas lain. Entitas Iya. lain. Nah, dalam kurun waktu 1 tahun. Oke. Jadi yang dikelola dalam kurun waktu 1 tahun kalender, Mas. 1 tahun kalender ya. 1 tahun kalender Siap. ya, yang dilaporkan sesuai standar pertukaran informasi keuangan Oke. berdasarkan perjanjian internasional di bidang Oh, perpajakan. siap. Iya, jadi agak panjang ya. Bisa Kalau dicontohkan nggak sih, Nah, Mbak? biar gampang nih contohnya misalnya Mhm. ini adalah rekening nasabah, Ya, kalau yang di sektor perbankan. ya. Kemudian ada juga sub-efek ya, Sub sub-efek ini rekening untuk efek. yang, ya sub-rekening efek untuk Mhm. yang di perusahaan Perusahaan inilah ya. yang pertukaran, bursa efek atau ini Iya, ya, benar pasar benar benar. modal. Terus kemudian ada juga polis asuransi, Oh, polis ya. asuransi Dan juga ya. contoh-contoh lainnya tentu saja, karena kan tadi berhubung 3 sektor ya 3 Iya, contoh aja yang 3 jelas contoh aja. ya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk sifat domestik atau internasional ini dilihat dari kepentingan perpajakannya, Mas. Pentingan Ya, perpajakan. Oke. atau berdasarkan perjanjian internasional yang ada. Iya. Ya. Jadi kalau, misalnya melakukan pertukaran data ya Mhm. dilihat dulu, ini pertukarannya kemana, sifatnya domestik atau internasional. Oke. Data-data domestik ya kita laporkannya sifatnya domestik, tadi dilaporinnya melalui portal IOI. Ya, heeh. Kalau misalnya Internasional. internasional ya kita laporkannya di Sipina. Nah, ngomongin soal data nih, Mbak, Mhm. bisa jadi kekhawatiran kawan pajak semua nih, Ya. data-data yang akan diserahkan Mhm. itu aman nggak, Mbak? Nah, Gitu. ini juga sempat menjadi ini ya, kemarin, bergulatan batin Iya, ini bagi trust issue lembaga juga ya keuangan bagaimana ya, dengan ya. betul. Karena, merasa bagaimana data yang ditukarkan, berarti Nah, betul. saya kayak membocorkan data nasabah Betul nih ya, karena sekali. kan ada undang-undang perbankan yang mengatur kerahasiaan Iya, data. iya. Nah, ini untuk kawan pajak ya atau, lembaga keuangan tidak perlu khawatir, Mhm. karena kerahasiaan data ini itu akan dilindungi. Jadi Oke. dilindungi dengan undang-undang perpajakan atau undang-undang Oh, AIK-nya itu tadi sudah mengatur tentang kerahasiaan jadi data. kawan pajak nggak perlu khawatir, Ya, dijamin ya iya, kerahasiaannya dengan undang-undang. iya, Oke, jadi insya Allah aman. dipastikan aman ya kawan pajak Iya, semua. Nah, mhm, sekarang nih lapor sudah nih, mhm, kalau nggak lapor sendiri, itu mhm, ada sanksi nggak sih, Mbak? iya, Atau aman-aman aja gitu ya? iya, pengennya sih aman ya, Iya, tapi karena ini kewajiban jadi mau nggak mau benar benar ada benar. sanksinya, Mas Agung. Oke oke. Jadi kalau sanksinya ini kita bisa melihat dari sisi pimpinan atau Mhm, pegawai lembaga keuangannya ya. atau dari sisi lembaga keuangan itu sendiri. Oke, Ya, siap. kalau dari pimpinan atau lembaga keuangan nih ya, Mhm, atau maaf pimpinan atau pegawai lembaga keuangan ya, yang, tidak melaporkan tadi ya. ya kewajiban Mhm, pertukaran informasinya keuangan tadi, itu akan dikenakan sanksi mhm. berupa kurungan, Kurungan sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun, Mas. 1 tahun, oh lumayan lama Iya, ya. lumayan lama atau denda paling banyak itu 1 miliar. Berarti kurungan atau ya? Ya, Atau kalau nggak atau mau dikurung ya denda aja iya 1 M denda gitu ya? paling banyak 1 1 M. M Nah, paling. kalau dari sisi lembaga keuangannya seperti Iya, apa, nah kalau lembaga keuangan kan badan ya, nggak mungkin badan. ada kurungan ya, Iya, Mas, ya. satu Jadi kantor iya, nanti dikurung. jadi mana itu yang mau dikurung yang Iya. mana gitu ya. Jadi kalau untuk lembaga keuangan ini nanti sanksinya ini kalau nggak lapor ya, Mhm, itu, adalah denda. oke. Denda maksimal ya atau paling banyak 1 M. Wah, ini perlu diperhatikan buat kawan pajak yang Iya, sudah memenuhi klasifikasi tadi iya, ya, memenuhi wajib kriteria. lapor nih kawan pajak. Mhm, Nah, luar biasa sekali nih, mhm, gambaran umumnya sudah mhm, dijelaskan dengan mhm, sangat detail, lengkap dan tentunya, mhm, informatif ya buat iya, kawan pajak. Nah, ini udah mulai menginjak ke akhir nih sebelum kita tutup, mhm. ada poin-poin, yang perlu disampaikan ke kawan pajak nggak, Mbak? Oke, mungkin sekaligus ini ya, poin-poin untuk yang perlu diingat gitu Betul, ya yang oleh perlu diingat. kawan pajak ya. Jadi untuk wajib pajak dengan Mhm, sektor usaha tadi ya, ya, LJK, LJK lain, terus oke. kemudian entitas lain nih, jangan lupa untuk memenuhi kewajiban menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan Oke, sebelum batas waktu penyampaian sebelum batas laporan. waktu, oke. Iya, jadi jangan sampai ya Ya, melewati batas waktunya tadi siap ya. siap siap siap.
Terus kemudian nih yang terpenting juga nih, Ya. kalau udah ada LJK, Ya. LJK lain, kemudian entitas lain yang sudah memenuhi kriteria tadi Mas, Betul. LK pelapor dan LK non pelapor di tahun ini, Mhm. jangan lupa untuk segera mendaftarkan dirinya ya, Ya. mendaftarkan LK atau LJK-nya itu sebagai nanti ya, sebagai pihak yang wajib melapor, kan tadi Oke. harus daftar dulu Sudah ya. memenuhi klasifikasi harus Iya, daftar diri. daftar dulu untuk bisa lapor, itu paling lambat di akhir Februari tahun Iya. depan. Berarti di 28 Februari 2025 ya. 2025 ya. Oke. Tapi sebelumnya kalau misalnya nih 31 Desember udah memenuhi mau lapor 31 Desember, ya Aman, boleh-boleh boleh saja. saja. Iya. Oke, baik Mbak Dita, terima kasih banyak ya, Iya, sama-sama atas Mas Aldi. informasi yang telah disampaikan ini sangat jelas dan bagus sekali nih buat kawan pajak dan tentunya buat saya sendiri Iya. ya. Semoga semakin menambah pengetahuan kawan pajak tentang Amin. penyampaian laporan informasi keuangan. Keuangan. Nah, kawan pajak, jangan lupa juga untuk selalu menyaksikan YouTube channel KPPU Wajib Pajak Besar 1 dan jangan lupa juga follow akun Instagram Pajak WP Besar 1 ya, @pajak WP Besar 1 untuk mendapatkan informasi terkini seputar perpajakan. Akhir kata, kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami masih terdapat kekurangan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, APBN APBN sehat. sehat.